Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara berkata Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan kisah Abraham, ya, tentang penggenapan janji Allah untuk mendapatkan keturunan. Saudara berkata Tuhan, Abraham adalah seorang tokoh yang kita kenal mengutamakan Allah di atas segala sesuatu, ya. Komitmennya kepada Tuhan luar biasa. Ini kita boleh melihat dari perjalanan hidup seorang Abraham. Ketika dia dipanggil oleh Allah untuk keluar tengah-tengah keluarganya menuju tanah perjanjian yang Abraham sendiri tidak tahu di mana letak tanah perjanjian tersebut, namun Abraham taat akan perintah Allah. Bahkan kemudian ketika Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham dan ketika janji itu baru digenapi berpuluh-puluh tahun kemudian, kita tetap mendapati Abraham adalah orang yang berkomitmen untuk mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Fokus dan kasihnya tetap terarah kepada Allah. Dan kemudian saya berkata Tuhan, kalau kita membaca tadi dari ayat yang pertama dan kedua, dikatakan di sana Allah mencoba Abraham, ya. Dia menurunkan perintah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, anak yang dia kasihi, dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Melalui ayat ini, saudara berkata Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Allah ingin mencoba atau Allah ingin melihat apakah komitmen dan fokus Abraham tetap tertuju kepada Allah atau kasih dan fokus Abraham beralih kepada anaknya Ishak, ya. Apakah Abraham tetap mampu mengutamakan Allah di atas segala sesuatu atau kali ini kasih dan pengharapan Abraham beralih kepada anak yang Tuhan berikan sebagai penggenapan janji atas kehidupan Abraham. Saudara berkata Tuhan, seringkali fokus kita beralih, ya. Kasih kita beralih, pengharapan kita beralih bukan kepada sang pemberi atau bukan kepada sang penggenap janji, namun fokus dan kasih kita beralih kepada pemberiannya. Ketika kita memiliki pergumulan, mungkin kita bergumul tentang pekerjaan kita bergumul tentang usaha kita bergumul tentang karir kita bergumul tentang anak-anak kita. Dan ketika Allah bekerja dan menggenapi janjinya, memberkati segala usaha kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati anak-anak kita, seringkali fokus kita beralih. Ya, bukan lagi kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, bukan lagi kita menggantungkan kasih dan pengharapan kita kepada Allah, sang pemberi anugerah, namun kasih dan pengharapan kita beralih kepada segala pekerjaan, segala usaha, segala karir, atau mungkin kasih dan pengharapan kita beralih kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau melihat dari kehidupan seorang Abraham. Ya, ketika janji yang luar biasa diberikan Tuhan kepada Abraham dan ketika janji itu digenapi, kasih dan pengharapan Abraham tidak pernah beralih kepada Ishak, tapi kasih dan pengharapan Abraham tetap pada komitmennya, yaitu untuk mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Pagi hari ini, biarlah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan, mungkin pekerjaan yang baik, karir yang semakin naik, anak-anak yang sukses dengan segala mungkin pendidikan mereka, sukses dalam rumah tangga mereka. Kita boleh melihat ini semua anugerah daripada Allah. Dan mari komitmen kita tetap mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Sehingga iman dan pengharapan kita tidak beralih kepada apa yang Tuhan beri. Bukan kepada apa yang Tuhan anugerahkan. Namun tetap fokus dan komitmen kita mengutamakan Dia, sang pemberi dan sang penggenap janji. Sehingga hari lepas hari kita boleh melihat bahwa Allah yang setia, Allah yang Immanuel, yang senantiasa memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan tutup dalam satu ayat. Dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26, saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pagi hari ini saya mengingatkan kita semua melalui GPD Film Latimas, mari kita mengutamakan Allah di atas segala sesuatu, di atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lebih dari orang-orang yang mungkin kita kasihi, lebih dari barang-barang yang kita miliki, lebih dari posisi dan kedudukan atau mungkin karir yang saat ini Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Tapi mari fokus kita, pengharapan kita, kasih kita, komitmen kita tetap mengutamakan Dia, sang pemberi anugerah.
Sang Penggenap janji. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kehidupan kami, untuk kami boleh tetap mengarahkan kasih dan pengharapan kami kepada Engkau, untuk kami boleh tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, dan kami boleh berkomitmen untuk mengutamakan Engkau di atas segala sesuatunya Tuhan, karena apapun yang kami miliki sampai hari ini, mungkin usaha kami yang baik, karir kami yang baik, anak-anak kami yang baik, Tuhan, semuanya itu adalah anugerah dan pemberian daripada Allah. Biarlah senantiasa kami boleh bersyukur buat pemberian-Mu Tuhan, dan kami boleh tetap mengarahkan pandangan kami dan mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Sehingga Bapa yang baik, kami boleh tetap menjadi orang yang layak Engkau berkati, layak Engkau anugerahi Tuhan, dengan segala sesuatu yang terbaik yang daripada Allah. Terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Segala usaha, mata pencarian pekerjaan kami, Engkau yang berkati, bahkan keluar masuk kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Bahkan apa yang jadi kebutuhan, keperluan kami sepanjang hari ini, biar kiranya Engkau yang mencukupkan, Engkau yang mengadakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.